Halo bos, di balik aroma bebek goreng yang menggoda ini, ada cerita semangat seorang pensiunan dalam membangun usahanya. Bukan resto besar, bukan juga franchise mahal, tapi justru dari tempat yang paling dekat, rumah sendiri loh. Usaha ini diracik penuh cinta dari dapur kecil yang sekarang jadi pusat cuan. Langsung aja kita kenalan dulu sama ownernya nih bos. Halo bos, selamat datang di Teras Wangi Rempah. Usaha kuliner dibuka dari teras. Kami menyiapkan bebek goreng, ayam goreng, nasi kuning, dan soto Banjar. Bebeknya lezat sejak gigitan pertama. Penasaran? Tetap di cuan bos. Pak Wagimin membuka usaha kulinernya ini di rumahnya yang berlokasi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ide membuat usaha kuliner di rumah seperti ini ternyata berangkat dari pengalaman berbisnis Pak Wagimin loh bos. Pengalaman saya dulu itu waktu kita bisnis bubur, ternyata franchise itu menyampaikan bahwa ini ada lagi menu seperti ini yang harus pakai digoreng. Kita ikut food court, tapi food court yang di Cempaka Putih itu sudah sewanya mahal, nggak boleh gorengan. Ah, udah kita pindah ke rumah. Tuh bos, usaha di rumah jadi pilihan terakhir Pak Wagimin setelah beberapa kali mencoba beragam jenis usaha. Ternyata ya pengalaman saya kurang mendukung apa yang saya kendaki. Karena kalau saya bisnis dengan orang lain, itu mau kita promo, itu pasti libatkan yang lain lagi gitu kan. Tapi kalau saya punya sendiri, itu mau saya mau promo, mainkan, terserah saya, ya kan, untuk mencari pasar. Kemudian kita ya harus lengkapi dengan digital marketing dan sebagainya gitu. Akhirnya ya sudah, kita harus bisnis sendiri. Nah, kalau bebek yang dipilih sebagai menu utama, ternyata Pak Wagimin punya alasan tersendiri loh bos. Saya ini kebetulan penggemar bebek, suka bebek yang di pinggir jalan itu. Tapi kalau saya makan kok selalu berkelahi, alot gitu kan. Nah, sehingga berpikir bagaimana kita mencari inspirasi. Kebetulan keponakan juga hobinya masak bebek. Kita coba menemukan formula gitu kan. Bebeknya bagaimana empuk dan enak gitu kan. Katanya rempah itu sangat bagus. Sehingga kita akhirnya menamakan bebek kita Wangi Rempah. Dan akhirnya, Maret 2023, warung makan bebek Wangi Rempah ini berdiri. Saat memulai usaha, Pak Wagimin mendapat resep bebeknya dari salah satu anggota keluarganya. Untuk awalnya waktu itu dikawal keponakan saya, namanya Mas Rohmat. Om, pokoknya gini, omnya pegang gitu ya. Ya udah, saya cuma modified, sambelnya juga modified. Nah, dia pergi, akhirnya kita, kalau kita mengandalkan orang terus bahaya gitu kan, kita coba bikin sendiri, ya kan? Tapi dengan resep yang sudah formula bersama-sama itu kita buat. Yap, Pak Wagimin rela mengulik resep demi bisa menghasilkan rasa makanan yang enak dan khas. Prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi juga diterapkan demi menjaga dan mengikuti selera konsumennya. Kita modified, tambahan-tambahan seperti ini, mungkin dari formula awalnya yang kami bicara dengan keponakan itu udah berbeda gitu kan dengan yang kami buat. Hingga jadi memang kita murni rempah Nusantara. Komponennya seperti apa ya itu memang rahasia dapur. Semua berawal dari resep sederhana. Tapi demi kepuasan pelanggan, resep yang sudah ada dimodifikasi sendiri berkali-kali sampai rasanya pas di lidah konsumen. Nah bos, ini bebek Wangi Rempah. Yang membedakan dengan yang lain, penuh rempah, fungsinya adalah menetralisir lemak jenuh. Sehingga bebek Wangi Rempah sangat layak dikonsumsi untuk kesehatan. Merintis bisnis dari teras rumah seperti ini, jelas punya keuntungan tersendiri. Bebas dari yang namanya biaya sewa lokasi usaha nih bos. Eits, tapi jauh dari keramaian jadi tantangan tersendiri. Makanya Pak Wagimin sangat mengandalkan online marketing yang up to date di media sosial. Bisnis di rumah begini kalau kita nggak punya medsos, ya udah habis. Jadi marketing itu wajib hukumnya kalau kita bisnis zaman sekarang.
Tidak hanya melayani makan di tempat aja nih bos. Di rumah makan bebek Pak Wagimin juga menawarkan pembelian paket hampers bebek utuh 1 ekor loh. Dalam satu besek ini berisikan bebek goreng utuh, tempe goreng, 2 jenis sambal, serundeng, dan lalapan. Untuk paket hampers ini harganya cuma 135 ribuan aja loh bos. Eits, tapi untuk menu lainnya juga ada kok. Sekarang sudah macam-macam ini, kita bikin varian ya. Ada ayam kobong juga kita bikin gitu kan. Kemudian ada bebek junior. Bebek junior kan berapa ya? 28. Kemudian kalau yang ini kan 35. Kan kita juga sebagai pengusaha ini kan makan bebek di sana, ngerasain gitu kan. Oh, ternyata harga kita masih di bawah. Kemudian size-nya, kami bebeknya sangat besar lah ya. Beda dengan bebek yang lain yang kadang makan baru 3 kali sudah habis dagingnya. Kalau di sini dijamin penggemar bebek insya Allah puas. Di balik larisnya usaha bebek rempah ini, ternyata ada cara berpikir yang nggak biasa dari Pak Wagimin. Bagi beliau, bisnis itu bukan cuma soal untung rugi, tapi ada satu hal penting yang jadi kunci bertahan bahkan di masa sulit. Semua itu, kalau saya ya, pertama orang bisnis itu modal utama adalah bukan modal duit, tapi modal optimis. Jadi bisnis kuliner, saya pegang juga referensi Hairul Tanjung kan. Jadi bisnis tidak pernah mati sepanjang hidup adalah bisnis minyak, bisnis air, bisnis kuliner. Prospeknya sangat bagus. Iya, yang penting jaga kualitas. Siapa bilang pensiunan itu waktunya santai-santai? Dari garasi dan teras rumah kecil ini, ada bebek wangi rempah yang bikin cuan melimpah ruah. Dulu karyawan, sekarang jago jualan. Umur boleh senior, tapi semangat usahanya anak muda banget ya bos. Nah bos, jangan takut memulai, karena yang besar itu semua berawal dari yang kecil. Modal itu tidak selalu tentang uang. Saya memulai usaha dari garasi. Demikian juga usia bukan tantangan. Ya, saya menjadi buka usaha ini ketika usia 62 tahun. Oleh karena itu jangan takut memulai, jangan takut bermimpi. Yuk kita sama-sama berusaha. Yang penting cuan bos.